Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih dilimpahi rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, yaitu berupa kesempatan, kesehatan dan keringanan langkah, sehingga kita semua dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka belajar bersama mengkaji tauhid, fikih dan tasawuf. Nantinya akan disampaikan Bapak Guru. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam, tak lupa juga marilah kita sanjungkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kepada beliau, syafaat jugalah yang kita harapkan di dunia ini, terlebih-lebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa kita akan belajar atau mengkaji tauhid dan fikih dan tasawuf yang akan disampaikan Bapak Guru. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai amal ibadah kita nantinya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Guru dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma وأقم الصلاة
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت سائر عمله. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ibu bapak hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda dan seluruh kepanitiaan pengajian kita Ba'da Isya di malam Isnin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sekalian, para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkurniai nikmat, rahmat, hidayah serta inayah sampai di malam ke-7 bulan Muharram ini kita masih diberikan oleh Allah cucur karunia nikmat, rahmat serta hidayah, dan kita bermohon kepada Allah agar tetap istiqomah sampai akhir hayat di dalam kondisi beriman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari bersama pula kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ungkapan salawat serta salam yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan harapan salawat itu dapat jadi amalan yang kita dapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar nanti. Dalam kehidupan dunia kita mendapatkan keberkahan, di kehidupan akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apakah selawat itu selawat diamalkan yang pendek sekali ataukah selawat yang panjang ataupun sedang? Yang paling penting adalah kita berharap bermunajat kepada Allah agar hati kita dihidupkan dengan mahabbah, cinta kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkannya. Maka senangkan perbanyak selawat, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan bahwa man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asra, maka Allah balas orang itu 10 kali. Maka ringankah, panjang atau pendeknya selawat, yang paling utama kita berharap hadir mahabbah kepada Rasulullah SAW. Walaupun demikian, yang kita ucapkan itu Bapak Ibu rahimakumullah, hebatnya selawat Nabi sambil duduk bersungguh-sungguh, sambil main-main pun, sambil jalan, kita pemandangan di tengah ramai, di kala sendiri, tetap dihitung sebagai catatan amal soleh yang memiliki nilai kebaikan. Itu hebatnya selawat. Di tengah ramai, di tengah sendiri, mungkin agak-agak menunjuk seseorang biar kirim selawat, biar orang lain ikut, walaupun ditudingnya orang kita ria, tapi kita ingin mengumatkan selawat itu pun dapat juga lagi nilai pahala. Begitulah hebatnya selawat, asal dibaca dapat pahala. Di alangkah sedihnya jika ada orang tidak mau berselawat. Apakah panjang atau pendeknya itu kembali kepada orang-orang yang hafal dan mau mengamalkan. Itulah makanya kalau pendek, yang paling pendek rasanya Bapak Ibu hafal selawat Jibril. Tapi banyak yang agak panjang, salah satunya selawat Ibrahimah. Kalau Jibril pendek,
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu saja kita berharap mendapatkan sebuah hadirin masyarakat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengaji di Isnin yang lalu. Setelah mengcancel kajian kita di Isnin sebelumnya yang membahas tentang perihal salat, tentang kesempurnaan salat di dalam rukun-rukunnya dan cara pengamalannya. Udahlah sampai bab itu pada bab rukuk. Tetapi kita tunda sebentar berhubung menyambut tahun baru Islam di Isnin yang lain sebelum masuk tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan kajian itu sudah disampaikan kupas tuntas, walaupun lembarannya sudah terlambat datang hari ini, tapi amalannya masih berjalan. Cuma yang tak dapat ibu amalkan mungkin di lembar itu, mungkin di lembar lain, atau di media-media yang bisa dibaca tentang doa awal tahun dan akhir tahun. Tetapi kita masih ada waktu untuk mengamalkan puasa sunat yang ada di kitab Kanzun Najah, 12 amalan di bulan Muharram. Walaupun yang sangat dipopulerkan orang yang pertama adalah puasa sunat, yang ketujuh adalah menyantuni anak yatim. Berarti masih ada amal di nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sudah kita uraikan yang lain. Tapi kali ini tentang puasa sunat masih ada waktu, karena kalau di bulan Zulhijjah puasanya bernama Tarwiyah Arafah. Kalau di Muharram ada juga puasa sunat ini, namanya Tasu'ah dan Asyura. Insya Allah nanti di hari Rabu dan Kamis. Rabunya adalah Tasu'ah, Kamisnya adalah Asyura. Dan pembahasan tentang dalil-dalilnya sudah kita uraikan pada Isnin yang lalu. Nah, pada malam ini kita melanjutkan kajian Isnin sebelumnya tentang kesempurnaan tentang amalan-amalan sholat. Diperbaikilah apa yang kurang sebagai penyempurnaan dari apa yang kita laksanakan. Sekilas saya hanya mengulang yang lewat itu untuk dibacakan, nanti kita lanjutkan kajian malamnya. Pertama itu kesempurnaan ilmu sembahyang 3 perkara. Mengetahui kepiyat sembahyang, maksud cara sembahyang itu mengetahui bahwa diri berdiri hadapan Allah, mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala apa yang terlintas dalam hati, dan seterusnya. Kemudian kesempurnaan wudu, 3 perkara juga: suci hati daripada khianat, hasad, dan dengki, permusuhan, kebencian kepada orang lain. Kemudian suci badan daripada dosa. Yang ketiga, sempurna basuh anggota wudu. Nah, sempurna anggota wudu itu apa itu, Pak? Lengkap, rukun, syarat, dan sunatnya. Walaupun rukunnya saja cukup, ya Bu. Nah, tapi lengkapkanlah beserta sunat-sunatnya biar sempurna wudu kita. Yang kemudian kesempurnaan pakaian, udah ilmunya diajarkan, pakainya lagi, wudunya bagaimana, udah kita terangkan habis tuntas hari ini. Kesempurnaan pakaian daripada harta halal. Yang kedua, suci daripada najis. Yang ketiga, muafaqah sunnah Nabi. Apapun kok pakai serban, pakai jubah, begitulah bagusnya. Itu aurat. Kemudian kesempurnaan melihara waktu. Udah pakaian waktunya tentukan juga.
Kedua mata melihat tanda masuk waktu seperti jam, matahari dan lain-lain. Karena zaman kita ini sudah ada jam, tak perlu repot-repot menengok-nengok matahari lagi. Itu udah dengar orang tuh. Yang kedua adalah pasang kedua telinga untuk mendengar laung azan. Nah, bila jam sudah sampai udah azan, tapi azan belum ada terdengarkan. Apalagi dekat dengan kita, oh kita dengar memastikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahulah kita, oh udah masuk waktu zuhur, oh udah masuk waktu isya, tepat sudah jamnya. Maka dengan kesempurnaan waktu itu adalah segeralah dia mengerjakan sholat. Apa sebab? Sebab kesempurnaan dalam ibadah sholat itu termasuk waktu as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Bukan tak boleh nanti 11 Isya, tapi dengan tidak melalaikan itu termasuk kesempurnaan kita mengerjakan sholat. Walaupun Isya boleh jam 10, walaupun asarnya 5.30, walaupun zuhurnya 2.30, tetapi kesempurnaan waktu tak kita dapatkan. Itu saja, cuma sholat tetap sah. Kemudian hati mengingat serta berazam memelihara akan waktu sembahyang. Kalau hari ini sudah berhasil, hari ini bisa ditunggu waktu. Walaupun tak ditunggu di masjid, setidaknya pas masuk waktu nanti segera lagi. Nanti pas subuh, walaupun enggak dia mesti berjaga apa waktu, tapi pas waktu itu datang, ya segera lagi. Begitulah mengingati serta berazam pelihara waktu, sampailah kita tak punya waktu lagi untuk berlapas. Kemudian kesempurnaan menghadap kiblat, 3 perkara ini: kiblat dada, kiblat hati, kiblat wajah. Itu yang lewat dulu. Kiblat mata atau kiblat wajah di tempat sujud, kiblat dada menghadap kiblat, kiblat hati engkau khusyuk tawadu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaan niat, 3 perkara juga. Yang ada contohnya buku. Niat yang muktabar pada syarat. Bagaimana itu? Cocok, kosong, ta'aruf dan ta'yin. Enggak ragu-ragu, ya Allah sebenarnya apa dan ya bilang. Sudah kita bahas. Kemudian mengangkat kedua tangan berbenturan telinga, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Yang ketiga, hati hadir dengan Allah serta takzim, mengagungkan Allah, tidak ada dia mengusahakan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kesempurnaan anggota ketika qiyam, maksudnya kesempurnaan berdiri. Ini yang lewat ini Bu. Berdiri itu posisi macam tadi, mata memandang tempat sujud, hati berhadap kepada Allah, badan tidak condong kanan, tidak condong kiri, tidak condong ke belakang. Itu berlaku juga saat tidak. Dan ini sudah kita bahas sehingga sampai kesempurnaan bacaan yang 3 perkara, baca Fatihah, baca tahiyat. Apa kesempurnaan baca itu? Maksudnya rukun qauli, perkataan, termasuk Fatihah. Pertama, bacaannya salah tartil, tidak lahan, terlalu lambat, terlalu kencang. Nah, jangan terlalu lambat kali, jangan terlalu kencang kali, tak tentu belakang tajwid. Kemudian yang kedua, membaca dan berpikir, paham maknanya, bukan diartikan. Nah, kita bahas apa kita baca, kita tahu, kita walaupun tak tahu artinya tentang apa yang dibaca. Misalnya tahulah kita tentang jangan moga-moga, jangan lalai-lalai, moga-moga aku bisa mengantar awak ke kuburan. Nah, Allah sayang, jangan gitu, sombong, nggak boleh. Nah,
minimal dia baca doa, dia paham isi Fatihah itu memuji Allah. Doa-doa salah satunya ihdinas siratal, tunjukilah jalan lurus, sampai ke bawah doa itu. Makanya kita ambilkan, walau tak tahu arti perkata, minimal mengerti awak isi bacaan. Nah, walaupun tak diartikan, supaya apa? Supaya hati tak disibukkan dengan yang lain. Itu dia. Kemudian amalkan apa yang dibaca. Nah, itulah maksudnya. Bagaimana mengamalkan apa yang dibaca? Kalau ayatnya ada perintah untuk mengerjakan sholat, jangan tinggalkan. Kalau perintah yang tentang larangan dalam bacaan itu, jangan dikerjakan. Contohlah kalau perintah, diingatkan Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Walaupun tak tahu arti sesuatu, kita tahu-tahu kalau siapa yang dusta agama, rupanya ayat itu orang yang dusta agama, orang yang menghabis anak yatim. Jadi mengamal bagaimana? Jangan dihabis anak yatim itu, santunilah dia. Tak banyak-banyak, dapat 2 bungkus nasi kasih makan, kesantun secara pribadi. Nah, bupati itu Ustaz banyak-banyak dibagi. Bupati itu bukan uang dia, itu Basnas, Badan Zakat Nasional. Cuma bupati yang buat acara seolah-olah bupati itu baik, bukan harta pribadi dia. Yo, elok kita nyata itu uang dia. Dia yang diundang yatim orang-orang, termasuknya mengamal namanya itu. Kalau ayat itu berkata jangan sombong, kata dia jangan sombong. Di luar sholat maksudnya. Itu mengamalkan namanya. Kalau Allah katakan qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku beriman kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh. Jadi awak ya tak sembahyang subuh, berlindung sama Allah dari subuh sampai subuh lagi. Kepada siapa lagi berlindung? Itu maksudnya mengamalkan. Udah, kemudian kita lanjutkan untuk malam ini. Nah, lanjutkan dari kesempurnaan, yaitu kesempurnaan ruku. Ruku punya teknik Allahu Akbar, tapi punya kesempurnaan yang apabila tidak sempurna, apalagi tidak cukup, maka batal sholatnya. Kita sangka sudah bagus, awak balik malam siang sholat sampai tua. Tidak pula pernah kita pelajari kesempurnaan, akhirnya sholatnya cuma ikut-ikut aja lah. Dengan ceramah sana, dengan ceramah sini, tapi tak pernah kita pelajari mendetail tentang sholat itu sendiri. Harus laksana, udah, jangan begitu. Nah, ini nak pakai amal yang pertama diperiksa di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau baik sholatnya, maka baiklah amal yang lain. Kalau buruk sholat ini rusak, maka rusak amal yang lain. Itu berarti. Nah, makanya perbaiki sholat ini karena dialah tiang. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuh agama. Tentang puasa, zakat, haji tak disebut meruntuh agama. Walaupun kalau tak dikerjakan yang wajib tetap berdosa, tapi sholat dianggap orang itu meruntuh agama dia. Kalau ditinggalkan. Kalau orang tak puasa boleh mesti meruntuh agama, tapi tetap berdosa karena kewajiban tak dia tunaikan. Tapi sholat 7 tahun pun diperintahkan suruh, 10 tahun tak mau dipukul. Kalau puasa tidak gitu. Anak-anak yang tak puasa udah, yang mau puasa sebagai tarbiyah, pelatihan, latihan. Tapi jangan dipaksa. Tapi sholat tetaplah jadi prioritas sampai akhir hayat. Mana bukti waktu kita hidup sholat justru setelah mati disolatkan. Yang penting ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kesempurnaan ruku dengan 3 perkara. Yang pertama, ratakan belakang tengkuk dan kepala. Jadi tidak kita asal-asal. Ratakan belakang tengkuk dan kepala.
Belakang berarti tulang belakangnya landai ataupun rata. Nah, itu belakang. Kemudian tengkuk berarti tengkuk kepala dan tulang belakang lurus. Karena ada orang dia ruku tapi kepalanya ngangkat, mendongak. Ada orang itu harus tahu itu sama di kepala rata. Andaikan diletakkanlah air di atas belakangnya ini musnah tidak tumpah ini. Nah, itu pula. Dan kepala di sini tengkuk belakang rata L pas L. Jika kita belum terbiasa melakukan metode seperti ini, coba-cobalah sebelum sholat. Kalau ada sepasang suami istri, anak, ibu, ayah, minta tengokkan dulu. Coba tengok omak. Kalau omak sembahyang, kalau ayah sholat, coba lihat dulu nak, lurus tidak pandang kelihatan. Atau jika tak ada yang bertanya, cobalah sebelum sholat ataupun bukan sholat praktekkan di depan cermin. Agak-agak di luar lurus apa tidak? Begini. Dan itu bisa kita lihat kawan-kawan yang sholat macam-macam rupanya, tak sempurna lah ruku dia. Kenapa? Karena tidak meratakan belakang tengkuk dan kepala. Nah, tentang ruku sama sujud itu memang perintahnya sampai Nabi pun disampaikan Rasulullah. Aswa'un nas sarikatan dari la yatamimu ruku'aha wa sujudaha. Kata Rasulullah dalam hadis itu, pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri dalam sholat. Sholat aja dikorupsinya, apalagi uang negara. Nah, siapa mereka? La yatamimu ruku'aha wa sujudaha, orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Tak sempurna berarti tak sesuai dengan aturan. Kepalanya mendongak, udah gitu pula tulang belakangnya tak lurus, kadang-kadang tidak mendongak, terlalu rendah pula, macam udah anak makan rumput. Ada tuh menukik apa itu, agak membawa kepalanya. Nah, harus begini. Umpama ini kepala, kakinya di kepala. Macam angka macam sudut tu. Kecuali dia bongkok atau sakit pinggang, tak bisa menggigil-gigil, itu beda. Ini kan cerita sehat, segitu bisa dipelan. Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua, dua tapak tangan dihantarkan atas dua lutut dengan menjalankan anak-anak jari. Berarti tidak terlalu membuka, memegang lutut, tidak terlalu rapi, cantik tangannya. Tetapi itu tak dianjurkan seperti itu. Lututnya tetap dipegang, dihantarkannya ke lutut. Tangan anak-anak jari ini tidak terlalu membuka, tidak menjarak, biasa saja. Yang ketiga, tumakninah dan tasbih serta ta'zim tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang ruku tanpa tumakninah? Ada. Goyang dia. Allahu Akbar subhanallahi azim. Atau Allah belum sempat lurus, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Itu berarti dia tidak tumakninah. Nah, untuk praktek nanti mungkin bisa diulang-ulang. Mari kita praktek yang tiga perkara ini yang betul. Silakan saudara ini. Coba dulu. Nah, biar dia ingat. Jadi siapa yang menengok dia ini akan mengalirlah pahala di samping muridnya. Sini. Tak apa-apa kiblat ke arah sini kan? Oh, sana kiblatnya. Coba sini. Nah, ini boleh. Tadi kan posisi kita kan sedang baca ayat yang pertama. Nah, coba praktek rukun ya, Bu. Baca aja. Allahu Akbar. Nah, ini kan salatnya. Tadi tangan katanya mana? Boleh dekat telinga, posisi di. Kemudian akan di sini. Nah, praktek lagi coba rukun. Allahu Akbar. Akbar rukun. Allahu Akbar. Nah, ini hanya tadi. Kata dia tadi kepala sama tengkuk. Nah, ini turun ini.
Jadi angkat sedikit. Nah, lagi. Maaf ya, kepala ini coba pandangkan. Ya. Jangan doang kali. Mata tetap memandang tempat sujud, tapi posisi muka tetap lurus. Itu bedanya. Nah, coba doang sedikit. Nah, kalau ini dia tidak rata sebab mata ke tempat sujud, mukanya ke arah sana. Yang ruku itu supaya rata, pandangan mata saja ke tempat sujud, tapi wajah tetap lurus. Amanah. Ini satu. Setelah lagi kepala, perbaiki kepala. Pandang apanya? Pandang aja. Kemudian kepala lurus. Kan saya tadi. Ya sekali. Nah, ini lurus dulu. Lagi ini maksudnya. Ini tangan menggenggam, tidak terlalu gini. Coba untuk orang rapat. Ada orang gini. Ini yang maksudnya jangan begini. Jangan terlalu membuka. Coba buka lebar. Akan pengen. Tetapi dia tidak terlalu renggang, tidak terlalu biasa saja. Ini buka laki-laki. Ini dia buka tangannya. Buka sana. Kembang sedikit supaya ini bisa merata. Gitu. Waktu dia takbir, coba sami Allahu liman hamidah. Setelah lurus begini, berlakulah hukum berdiri tadi. Tidak condong kanan, tidak condong kiri, tidak kanan, tidak belakang. Begitu masuk. Nanti akan diundang dulu. Ini sekedar contoh supaya bisa diingat, bukan hanya pada kata-kata. Mana yang betul? Jadi perempuan mengangkat tangannya ya. Nah, selanjutnya kesempurnaan sujud juga 3 perkara. Pertama, sujud dengan anggota yang 7 dan hantarkan 2 tangan berbetulan 2 bahu. Anggota 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujung kaki, 2 lutut, tangan dan dahi. Itu maksud anggota 7. Berbetulan dengan bahu. Kedua, rendahkan 2 lengan daripada 2 lambung bagi laki-laki. Tetapi bagi perempuan adalah sebaliknya. Laki-laki dibuka sedikit, mengembang, walaupun tetap sejajar dengan bahu, tangan ini. Tetapi kalau perempuan disuruh rapat. Makanya ada beberapa perbedaan soal perempuan laki-laki. Di antaranya waktu sujud dan waktu berdiri. Ada perbedaan kita. Perempuan berdirinya agak merapat kaki, laki-laki membuka. Waktu sujud, perempuan menutup tangannya, laki-laki membuka. Itu satu contoh. Yang ketiga, tumakninah, mengucap tasbih dengan takzim, baca dengan tumakninah. Allahu Akbar. Tenang dulu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Jangan Allahu Akbar subhana rabbil a'la. Belum lagi sebab tumakninah. Tumakninah, ruku tumakninah dalamnya. Yang tidak tumakninah juga. Sujud tumakninah. Kalau bahasa kita tumakninah ni apa? Jeda sesaat. Tenangkan sebentar. Kalau ibarat minum, terus teguk. Teguk lagi kanan. Buk minum. Itulah makanya irama jantung kita ni pun dia teratur bahwa sholat bukan hanya sekedar pala tapi menghantarkan kesehatan zahir batin. Karena kita tak terburu-buru mengajarkannya. Itulah makanya istilah bahasa orang-orang kita apa kan? Sholatmu terburu-buru, permintaanmu beribu-ribu. Sholat terburu-buru, permintaannya beribu-ribu. Mana? Itu tadi kenapa? Mungkin karena pikirannya tak terkendali, pikir dengan cepat saja. Tapi sudah dibahas, biarlah pikir kemana-mana, asal tetap sholat daripada kemana-mana tapi tak sholat. Sementara tak apa-apa, kita terus berlatih lah
Dah, apa ibu rahimahullah. Kemudian selesai kita melaksanakan sujud di dalam bahasan, coba selesaikan dalam praktek. Kalau ilmunya memang bisa, banyak orang mendengar, tapi waktu pelaksanaan apa ini mana sholat ini bertahun-tahun macam ini sholat ini. Bukan dia tak ngaji, karena dia tidak pernah melihat kebenaran nyatanya. Macam orang berwudu, Pak, wudu itu mesti basah, ini basah, itu basah, itu pada prakteknya belum tentu wudu dia benar. Wudu itu cuci kaki bagus, Pak, siramkan kaki kanan ini digosok. Tahu ya, pas kita lihat waktu mau sholat Jumat, sepak-sepaknya jahit, sepaknya. Coba bayangkan, kenapa? Karena dia tahu ilmunya tapi dia tidak paham prakteknya. Silakan ini. Jika ini benar, maka benar selama-lamanya sholat ini. Dan ibu-ibu bapak yang lihat juga. Silakan sujud. Tak apa-apa lah ya, sebagai sampel. Arah ke sana nih kan? Oh ini. Nah, tadi kan dari ruku, sami ruku tadi. Kan ruku sami Allah. Coba sami Allah liman hamidah, berhenti ya. Dari sini kita mulai, dari ketidakan kita mulai sujud. Coba Allahu Akbar. Laki-laki atau perempuan dulu? Nah itu baru. Kaki katanya anggota 7. Kaki jempolnya dalam kiblat, dah pas. Kemudian tangan bertentang dekat bahu, sampai sedikit. Di bahu. Tangan ini membuka sedikit, sudah pas. Kemudian apa tadi? Dahi. Cuma kalau berkopiah itu jangan ditutup, tidak sah sujudnya. Nah, kalau kopiah hitam bahasanya masih kopiah hitam gini. Waktu sholat, nah makanya saya begini. Itu dulu pas sholat saya jadi imam, anda kan saya pakai kopi peci hitam, saya gini kan. Tapi uniknya Pak, ada orang pakai serban, sorbannya cantik, tapi di sini letaknya. Pertanyaannya gimana dia sholat sujudnya? Biasa, makanya boleh jadi pakai ini. Oh boleh bangun kayak ini. Oh boleh, coba ulang lagi. Ulang lagi. Allahu Akbar. Ini laki-laki, ini panjangkan, coba ke depan kepala saya. Ini lurus nih, jangan bengkok. Coba kamu turun ke belakang, contoh. Coba lagi belakang. Ini tak betul kalau begini. Makanya dia rata, ininya rata ke sana. Ini lurus, ini ke sana. Jadi, bawa panjangkan kepala sedikit, tambah ke depan lagi. Ini lurus. Sama itu perempuan lagi, tapi soal tangan perempuan begini, di perempuan tuh. Harapkan sedikit. Kaki itu, sedikit aja rapat. Ini rapat. Jejaknya sedikit, tapi ada jejak. Itu perempuan. Tangan agak jejak, tapi tidak jejak. Nabi melarang menjejakkan begini, dihamparkan aja, tak boleh. Apa kalau kasar? Betul. Allah Akbar. Kasar bahasa kata orang, tapi itu prakteknya. Jangan engkau sujud seperti kasar ini, Pak. Tinggal meniurkan lidahnya. Ngomong ada dulu. Tangan berjejak begini ya. Masih banyak Pak. Dijejakkan ini. Allah. Coba jejakkan praktek. Sikut coba jejakkan. Ini sujud larang Nabi. Ada perempuan sujud begini. Laki-laki mana ada? Enak gitu betul ya? Ada, silakan nih. Pilah-pilah saja Pak yang mana praktek contohnya tadi ya, supaya menyempurnakan tentang kajian ini. Ada sampelnya untuk dicontoh maksudnya. Ibu bapak rahimahullah, tumakninanya berisi ya, Allahu Akbar. Subhanallah rabbil alamin. Allahu Akbar subhanallah. Di tarawih dapatkah kita tumakninanya pas? Berat rasanya. Nah ya. Sekali jadi kayak tumakninah ya. Dapat lagi ya. Yang sudah salah lagi jangan ikut. Yang menghamparkan sikut itu. Dan lanjut, kesempurnaan duduk membaca tahiyat dengan 3 perkara. Karena ada tahiyat Allahu Akbar. Pertama,
duduk atas tapak kaki kiri dan dirikan kaki kanan jika tayat awal, dan jika tayat akhir keluarkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Sudah Bapak Ibu praktekkan. Kalau dia tayat awal didudukkan dulu, kalau tayat akhir dia lewat kaki kiri ini dekat kaki kanan, tapi maaf pantatnya jejak lantai. Itu sudah dipraktekkan, sudah tahu. Yang kedua, membaca tayat dengan takzim, berselawat pada Nabi dan keluarganya dengan sempurna. Mengangkat jari telunjuk ketika menyebut illallah pada bacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dalam mazhab Syafi'i, Pak. Isyaratkan kepada tauhid dalam hati bahwa hanya Allah saja Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Buat dalam akan diangkat. Kalau ada yang begini-begini, itu kajian lain nanti dulu pernah kita bahas. Ada yang belakang yang selesai itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila Allah diangkatnya. Sudah kita bahas panjang lebar. Ini dalam mazhab Syafi'i tak begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, dan terlaksana. Yang ketiga, berdoa untuk diri dan juga untuk segala mukmin dan mukminah. Itulah yang kita baca dulu dalam ayat awal akhir. Supaya ketika orang itu melaksanakannya di dalam doa berharap keselamatan kita baca itu bukan hanya keselamatan dirinya, tapi keluarga Muhammad, Nabi Ibrahim, kan ada disebutkan itu dalam tayat. Nah sekarang yang tiga praktek ini kalau untuk zohirnya bisa dicoba. Sekali lagi sampai tamat. Nah, nanti kamu selama hidup pun dia apa aku pernah praktekkan ini. Jadi tidak heran. Bagaimana ditayat? Tadi dari mulai kita sujud awal. Ini awal. Tahiyat kita ya. Allahu Akbar. Semana jalan kaki belakang jalan. Ini betul kaki. Mana betul tuh ya? Kata awal. Itu betul. Tadi salahnya mau masuk ke dalam dia. Ini kaki kiri sudah diduduki, kemudian kaki sebelah kanan posisinya begini. Ini ada bisa nampak arah ke situ. Coba arah ini dulu. Arah kemana ini? Wajahnya. Kamu arah ini, kaki itu. Itu kaki itu. Yang sudah pernah. Tadi kaki lain tadi kan, kaki ke dalam. Tangan. Tangan tidak melewati lutut, tidak terlalu jauh ke belakang. Itu. Coba tunjuk arah lutut dulu. Arah belakang lutut. Tak apa-apa, balik contohnya aja bu. Itu. Jangan ada orang lewat begini. Arahkan. Ini di tangan. Tak ada laki-laki perempuan itu. Jangan lewat ada orang begini atayatul ini. Nah, sewaktu dia duduk, tangan kaki. Coba sujud tadi. Coba beliau. Bangun. Allah duduk ya. Allahu Akbar. Tangan langsung letak sini, posisi tangan langsung begini. Coba. Jangan angkat. Allahu Akbar, genggam. Ini tetap ini genggam. Tidak begini. Tapi jangan angkat, letakkan begini aja. Gitu. Allahu Akbar, langsung posisi kiri ini seperti biasa, tapi yang kanan dalam posisi angka 53 dalam syarat. Ini 5-nya, ini 3-nya. Masa Arab ini? Angka 5, angka 3-nya ke 5, masa Arab ini angka 3. Coba ibu lihat angka 3 dalam bahasa Arab. Allahu Akbar, langsung begini posisi. Tapi ibu tidak tayat ini. Coba benar. Gini tadi. Begitu Allahu Akbar, langsung merubah posisi. Bacalah tayat itu seperti biasa. Kapal tadi, anggap sudah selesai. Tayatul mubarakat salat. Tidak bergerak itu. Sampailah kalimat ke-1 aja sana. Buat kita asyhadu an la ilaha illallah. Jangan turun.
وأشهد أن محمدا رسول الله. Itu tidak turun kalau berjamaah apa ataupun awal, jangan diangkat sebelum imamnya bangun. Jangan turunkan. Kalau kita berjamaah dari akhir, tetap posisi begitu sampai innaka hamidum majid. Bukan berarti diturunkan batal, tidak. Begitu sunahnya, biar aja. Baca ke Allah masuk sampai innaka hamidum majid. Ya begitu aja ya. Nanti dengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contohnya. Kalau terakhir ya, contoh apa aja. Kalau terakhir itu gimana? Itu terakhir. Posisi dulu. Itu beda. Tangan tetap itu. Oke, thanks very much. Oh, satu lagi beda. Ibu kami sekalian para jamaah Allah. Kesempurnaan salam dengan 3 perkara. Ini rukun itu salam. Pertama, memberi salam dengan sempurna. Maksudnya itu kalimat itu Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia gini tidak sempurna kalimat huruf dan baris, batal salatnya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Atau Assalamualaikum, tahap apa kata dia? Itu beri salam dengan sempurna. Yang kedua, selain yang satu lagi ini, memberi salam dengan sempurna termasuk menjaga huruf dan kalimat. Ada suara, kan ada walaupun perempuan. Walaupun begitu pun tidak sah walaupun itu. Apa ini ya? Walaupun tak kuat suara. Karena ada bunyi. Banyak orang tanpa itu padahal membaca salam itu termasuk rukun sholat pada hal yang berkaitan dengan rukun qauli. Sama posisinya Fatihah. Fatihah aja kalau kami tak sah, beli salam. Oke lah, semuanya bagus, sholatnya buku, sujudnya bagus, Fatihah bagus. Tiba-tiba salamnya dia tak bagus, batal saja. Hanya gara-gara salam saja batal salat. Setidak-tidak tadi diberitahu sama kita memberi salam dengan sempurna. Assalamualaikum. Ada hurufnya, ada kalimatnya, ada barisnya. Terdengar telinga sendiri. Yang kedua, memberi salam benar-benar menepati ucapan dan perbuatan. Maksud itu seiring yang kita ucapkan itu tidak mengikut masalah badan, tapi Assalamualaikum warahmatullah. Paling enggak tarik ke depan, tundukkan Assalamualaikum warahmatullah. Ada Assalamualaikum, Assalamualaikum, siap. Bila tak benar, biar tidak menggeleng asal bersalah. Daripada menggeleng tapi tak bersalah, biarlah tidak menggeleng asal memberi salam daripada cocok. Tak menggeleng boleh belum? Boleh, biarlah tidak menggeleng asal bersalam. Assalamualaikum warahmatullah. Kata menggeleng. Assalamualaikum warahmatullah. Sah daripada menggeleng tapi tak bersalam. Contoh, innaka hamidum majid. Betul ya? Ada sah. Tapi karena kesempurnaan tadi, cukupilah dengan salam dan menggeleng kepala. Itu tadi sempurnanya. Kalau pernah bilang bukan dulu Pak Ustaz, tak ada aja menggeleng assalamualaikum. Ya sah. Tapi sholat itu tidak sempurna. Ada orang biasa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, matanya sama. Tapi mereka tidak melakukan sholat sempurna. Masuk yang ketiga,
berniat memberi salam kepada mereka yang berada sebelah kanan kiri sama ada malaikat manusia. Tapi kita tak pernah dalam batin menyampaikan kalimat itu. Contohnya mana? Tak ada kita pikir kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada kita pikir dalam. Sebaiknya jika kita mau kesempurnaan, waktu beri salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Niatkan kita beri salam kepada seluruh manusia. Sebelah kanan. Itu kenapa semua orang berniat beri salam tidak ada yang menjawab. Mana yang mendengar orang salam dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi. Datang yang samping, waalaikumsalam. Tak ada, karena semuanya berniat beri salam kepada kaum muslimin muslimah. Ada di sini tidak perlu kirim. Sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri, niatkan kita beri salam pada malaikat. Kalau ada masjid Islam, niatkan assalamualaikum warahmatullahi. Kita yakin malaikat-malaikat akan mendengar salam itu. Sekalipun dia imam, tidak ada imam yang beri salam dijawab oleh makmum. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga Pak Imam. Ada? Tidak ada, semuanya tetap di dalam beri salam tanpa jawaban. Ada salam yang hanya diberi salam, tidak dinanti jawabannya. Orang sholat. Ada salam diberikan salam tapi tidak ada harapan agar dijawab salam. Kuburan. Assalamualaikum biar mana kita harap salam itu. Waalaikumsalam. Takut penawar. Yang ketiga, dijawab tak boleh, diberi salam tak boleh. Orang nomor lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan jawab. Nah itu memang begitu perintahnya. Ada anjur begitu. Tapi ada salam itu memberi salamnya sunat menjawab wajib. Itulah kalau jumpa orang assalamualaikum. Waalaikumsalam, satu orang menjawab lepas lain itu kan. Nah itu contohnya salam. Nah selesailah kita sholat Bapak Ibu Allah, maka mari kita tutup dengan kesempurnaannya, dengan ikhlas. Sholatnya semuanya bagus, fikihnya mantap, kita ikhlas. Kita pernah sampaikan dalam mukadimah, ibadah yang kita lakukan itu pertama caranya benar, yang kedua ikhlas. Ada caranya benar tapi tak ikhlas, terima apa tidak? Caranya benar tapi tak ikhlas, rukunya cocok, sujudnya betul, seluruhnya benar, wudhunya benar. Apa kata dia? Kau sholat tadi sebenarnya malas ke sholat, nanti disuruh-suruh orang itu. Aku sebenarnya tadi ikhlas mengerjakan sholat hari ini, gara-gara suruh orang itu lah sholat. Atau sebaliknya, dia ikhlas tapi tak benar, tak juga diterima. Pak ya, sudah sholat subuh sudah, mau berangkat orang itu 2, aku 4, orang itu kunurnya 2, aku 4 itu kunur. Ikhlas saja tuh, walaupun orang itu 2, aku 4, ikhlas saja. Walaupun ikhlas, caranya salah, tak juga diterima. Orang itu puasa Pak Ustaz, puasanya udah beduk berbunyi, udah sampai waktu buka-buka, aku nggak buka karena masih tahan sampai 12 malam. Tak buka-buka ya. Ikhlas saja kan, memang ikhlas, caranya tak betul. Orang sholat Jumat Pak Ustaz di Jumat jam 12.30, aku sholat Jumat lagi. Jam berapa? Jam 1 sholat Jumat, jam 3 sholat Jumat, jam 4 sholat Jumat. Tidak sah walaupun ikhlas. Ya betul. Nah iya, itulah contohnya. Nah sekarang bagaimana kesempurnaan ikhlas dengan 3 perkara biar lebih ingat. Pertama, tuntut dengan sembahyang itu akan keridhaan Allah Ta'ala, bukan karena tuntut keridhaan manusia. Manusia menilai kita kiri kanan muka belakang itu urusan dia, tapi yang kita minta adalah Allah ridho kepada kita. Mau ramai orang jemaah, mau tidak, mau dia puji, mau dia hina, bagi kita kata orang-orang Malaysia tak berbeza semua itu. Nampak salah. Anak pakai kerup, pakai mikananya baru, tak buruk, tak ada. Kita yang penting tetap suci halal dalam berpakaian. Nah begitu.
Nah, kenapa anak sholat sedikit orang jemaah? Nah, salatnya ini menuntut ridho Allah, ridho manusia. Boleh jadi dia salat imam. Kenapa kata imam Pak? Ada orang mendengarkannya sedikit. Kalau ramai kan enak awak. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai bagus-bagus lahnya bacaannya. Kalau tak ada orang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mantap-mantap pulang keluar ramai kali orangnya. Yang dituntut ini keridhaan manusia, kepada Allah. Itulah makanya perlu ikhlas. Dan ada orang tuh panjang-panjang ayat di wajahnya. Maksud bihis. Umpamanya dalam Al-Baqarah seperempat. Dan orang tak ada. 3-4 orang kampung minta hafalnya orang itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata kita ya panjang bunyinya sedap. Inna a'tainakal kautsar. Alasan kau entah yang apa buat bacaan. Lupa sama juru bawa baca. Kenapa? Karena ada pula orang mendengar. Peduli orang ini bu, masalah dengan orang lain tidak, orang alim, orang hebat, itu yang dia baca, dia minta ridho Allah yang baca ikhlas. Satu. Yang kedua, merasakan bahwa pelaksanaan sembahyang itu dapat ditunaikan dengan baik adalah karena taufik dari Allah. Ada dituliskan di kitab Hikam, mampunya engkau taat itu bukanlah karena kepandaianmu, tetapi Allah yang menganugerahkan ketaatan itu padamu. Bisa awak sholat, bisa kita baca, bagus baca kita, bukan karena kepandaian kita, Allah. Mampunya kita menjauhkan segala bentuk maksiat, itu pun bukan karena kepandaian kita, tetapi Allah masih menjaga kita dan menutupi aib-aib kita. Dengan demikian tak ada merasa bangga banyaknya amal, tidak ada putus asa walaupun kita berdosa. Kenapa? Ikhlas. Kemana ikhlasnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu perintahkan hanya ikhlas karena Allah. Dua. Yang ketiga, memelihara dan mengekalkan sembahyang itu hingga hilang fana atau istighraq diri bersamanya. Ikhlas Allahu Akbar. Tidak minta puji orang, minta hebat puji orang, kita tidak merasakan perintah orang lain sholat ini, bahwa kita tetap dalam kasih sayang Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah tahu setiap gerak kita. Dengan demikian betapa indahnya sholat itu, sebagaimana saringan yang kami sampaikan tadi di kitab Munyatul Mushallin dalam kaitan kesempurnaan sholat. Nah itu memang ikhlas itu bukan hanya sholatnya Bapak, segala ibadah pun memang dituntut ikhlas. Makanya dalam syair itu dituliskan oleh seorang sufi perempuan bernama Rabi'atul Adawiyah. Itu lagi. Dia sampai level itu ikhlas dia. Tidak karena surga malah, bahkan karena bukan takut neraka, tapi untuk motivasi beribadah bisa lah Pak. Ya kenapa kau sholat? Aku takut masuk neraka. Kenapa kau sholat? Aku ingin masuk surga. Tak apa-apa juga. Tapi ikhlas kita masih level pahala. Tapi ikhlas yang ini jangankan takut neraka, surga pun tak dia damai. Kenapa? Yang dia minta hanya Allah ridho saja. Itulah kata syair itu Pak yang dinyanyikan oleh si Kandi, orang Aceh. Itu apa itu syair dari Rabi'atul Adawiyah, cuma dia menyanyikan ya apa gitu. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup surga itu untukku. Kata gitu dia. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dalam hatinya. Coba. Namun bila sujudku untukmu semata, jadi kelas jangan palingkan wajahmu, aku
menatap keindahan, aku menatap keindahan. Kalau aku sujud ya Allah karena Engkau saja, aku rindu. Itulah kata sampaikan dalam kalimat itu, menunjukkan betapa mahalnya keikhlasan itu. Mudah-mudahan Allah SWT hidupkan hati kita, hati setelah ibadah, bahkan tak rindu puja-puji orang walaupun kita dalam ketaatan. Kenapa? Sampai masa nanti kita mengaji, tahulah kita bahwa tak seorang pun nak kita minat untuk kita puji kealiman kita kepada kita. Kenapa? Karena kita mintaannya, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tuhan, Engkau yang kumaksud, ridhamu saja yang aku tuntut. Lebih dari itu, apa kata kalimat orang mengatakan gitu? Tak ada beda, bahkan ada orang baca salat sunat awal, tak ada orang tidak sholat. Tak ada bedanya seorang dua orang. Tak ada bedanya masjid cantik masjid buruk sholat. Ah, itulah maksudnya itu. Kenapa? Karena yang kita dambakan itu Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhu wa anhu. Insyaallah demikian Bapak Ibu dapat sampaikan. Selesailah sudah kita mengkaji tentang kesempurnaan sholat. Bila ada waktu terlupa lagi, kita ulang kembali. Siapa yang ingat kembali, coba latih kita dengan harapan Allah tanamkan nilai keikhlasan di hati kita dalam segala ibadah apapun. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat Bapak Ibu dan saya di dalam melaksanakan ibadah. Tak satu pun niat itu yang bermuara kepada surga neraka. Coba perhatikan dengan baik niatnya. Tak pernah kita berniat sholat isya tadi. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati makmuman lil jannah. Aku sholat, aku niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena surga ada. Tidak ada, maaf cerita ibu, sampai-sampai mandi wajib pun kita tak pernah kita mensucikan diri itu karena mengharap surga atau takut neraka. Apa pun yang niat, nawaitul usla li rabbil hadasil akbari min jami'il badani lil khaufin nar. Aku niat mengangkat hadas, mandi mengangkat besar, fardu karena takut neraka. Jangan itu, karena daya sudah berhenti, ya dah. Tak ada, semuanya ujungnya lillahi ta'ala. Apa bahkan ke Mekah bersalimah. Aku niat mengajarkan haji umrah karena supaya masuk surga. Ta'lillahi ta'ala menunjukkan betapa amal-amal soleh ini memerlukan keikhlasan sebagai mutiaranya dan jadi syarat diterimanya amal soleh. Namun di dalam sholat, andai kan tidak khusyuk, tidak perlu diulang, asalkan tetap ikhlas, tetap diterima. Cuma kontennya saja lain kurang. Orang 100 kontennya kan awak tadi ibu kurang bagus 80. Tapi kalau tidak ikhlas, tos kosong. Ibarat orang belanja ke pasar, ibu beli banyak bahan, tapi yang dibawa berkerang. Mungkin bisa dijual, tapi orang itu belanja kenapa uang simpan? Rupanya emas intan berlian di dalam kantong. Tunjukkannya secantik-cantik menunjukkan amal seperti orang memiliki hiasan yang banyak tetapi imitasi. Sebanyak manapun, secantik manapun imitasi itu, dia tetaplah tidak emas walaupun dipandang orang untuk ditunjukkan saja. Tapi seburuk-buruknya walaupun tenggelam di dalam lumpur sekalipun, emas tetaplah emas walaupun tercampak dengan comberan. Kenapa? Nilainya begitulah ibadah kita memang sedikit tapi ikhlasnya Pak. Ada juga banyak tak satu pun ikhlas. Ini yang bahaya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita laksanakan ini, kita kaji ini. Ya Allah, tanamkan nilai keikhlasan di hati kami dalam segala bentuk ibadah untuk menyembah Engkau ya Allah dalam kondisi keikhlasan batin yang tinggi. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kalam dapat disampaikan. Maaf segala kekurangan. Jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.